Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa dari kelas 4C. Pada video ini saya akan membahas tentang association rule mining yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah data mining. Ya, kita langsung saja. Pertama-tama mari kita bahas dulu apa itu association rule mining. Association rule mining adalah teknik dalam data mining untuk menemukan pola atau hubungan tersembunyi antara item di dalam suatu dataset. Contoh yang paling umum bisa kita lihat di supermarket. Jika seorang pelanggan memberi roti, besar kemungkinan mereka juga membeli mentega. Dalam association rule mining, kita mengenal tiga metrik utama, yaitu support, yaitu seberapa sering kombinasi item muncul di seluruh data. Yang kedua, confidence, seberapa besar kemungkinan item B terjadi setelah item A terjadi. Dan yang ketiga, leaf, yang mengukur kekuatan hubungan antara dua item dibandingkan dengan jika keduanya terjadi secara acak. Yang berikutnya, teori algoritma a priori dan FP growth. Ada dua algoritma utama yang sering digunakan, yaitu a priori dan FP growth. A priori bekerja dengan mencari frekuen item set secara bertahap. Prinsip utamanya adalah kalau kombinasi item besar tidak sering muncul, maka kombinasi item yang lebih besar lagi pasti juga tidak sering, sehingga bisa diabaikan. Sedangkan untuk FP growth jauh lebih efisien. FP growth membangun sebuah struktur data bernama FP tree untuk menyimpan transaksi dengan pohon ini. Kita bisa menemukan frekuen item set tanpa harus meng-scan database berkali-kali. Untuk prakteknya, saya telah membuat sebuah kode untuk association rule data mining dengan dataset yang saya ambil, dataset banking yang telah ada di ketentuan modul. Dan berikut adalah codingannya. Langkah pertama, di sini saya menginstal library dengan kode pip dengan codingan pip install mlx10. Dan langkah berikutnya, import library, import pandas, import time, import from mlx10, from processing import transaction and recorder, dan yang lainnya. Setelah itu memasukkan dataset ke dalam Google Drive yang nantinya dipanggil ke dalam Google Colab dengan from Google Colab import drive mount yang ada berada di dalam Google Drive. Langkah berikutnya memanggil dataset dengan codingan file path content drive my drive week 5 dataset of banking association rule mining. Letak dari datasetnya di Google Drive df, lalu memanggilnya df sama dengan pd.read.csv file path. Untuk mengecek isinya dengan melakukan perintah print contoh data dan contoh data print df.head. Langkah yang berikutnya processing, ubah menjadi transaksi per customer dengan perintah service underscore cool for call in df.column if call start with service transaction sama dengan df service calls.values to list transaction sama dengan item for item in row if pd not null item for row in transaction. Langkah yang berikutnya encoding, one hot encoding dengan perintah ts sama dengan transaction encoder tri the dot fit transaction transform transaction df underscore encoded pd dot data frame tri kolom the kolom. Langkah yang berikutnya adalah membandingkan algoritma a priori dan juga FP growth. Untuk a priori perintahnya start time dot time buka kurung tutup kurung frekuen a priori df encoded min support 0,1 use column true rule a priori association rule frekuen a priori metric leaf min threshold 1.0 a priori time dot time buka kurung tutup kurung min start.
Untuk memunculkan hasilnya print a priori time second. Untuk FP growth perintahnya start time dot time sama buka kurung tutup kurung frequent FP growth f encoded min support sama dengan 0.1 use column sama dengan true. Rules underscore FP growth sama dengan association underscore rules frequent underscore FP growth metric lift min threshold sama dengan 1.0. FP growth sama dengan underscore time sama dengan time dot time buka kurung min start. Untuk memunculkan hasilnya print FP growth time FP growth, second. Untuk memunculkan hasilnya langkah yang berikutnya dengan perintah hasil sama dengan a priori print rules a priori attended consulted support confidence leave. Untuk memunculkan hasil FP growth sama print hasil FP growth print rule FP growth attended consequence support confidence leave. Setelah itu kita mencoba mengerannya dan akan muncul hasilnya. Di sini hasilnya ada customer ID-nya, service 1, service 2, service 3, dan service 4. Berikut data-data yang muncul serta service 5. Nah, di sini ada kecepatan prosesnya algoritma a priori waktunya 0,014305 dan seterusnya, sedangkan algoritma FP growth waktunya 0,0.195. Berarti di sini terlihat algoritma a priori lebih cepat dibandingkan FP growth. Untuk hasilnya berikut data-datanya untuk a priori dan FP growth. Kesimpulannya tadi a priori lebih cepat dibandingkan FP growth. Kedua algoritma bisa menemukan aturan asosiasi yang serupa tergantung threshold support dan leaf yang digunakan. Tapi untuk dataset yang besar, FP growth cenderung lebih bagus digunakan daripada a priori. Berhubungan ini datasetnya kecil, sehingga a priori lebih cepat prosesnya. Cukup sekian video penjelasan tentang association rule mining. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.